Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat salam semoga selalu limpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah karena sampai saat ini di malam yang ke-8 kalau gak salah ini, kita semua masih Allah berikan kesempatan untuk senantiasa melaksanakan aktivitas terkhusus tentunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon sama Allah mudah-mudahan ibadah kita yang telah kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang spesial di Ramadan atau yang senantiasa setiap hari kita lakukan seperti sholat 5 waktu, apapun itu amaliyah ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya melanjutkan pembahasan terkait dengan masih menyampaikan fikih, ilmu fikih terkait dengan puasa. Seperti saya tegaskan di video sebelumnya, bahwasanya ibadah dikatakan ibadah itu apabila ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan atau aturan yang diharuskan oleh agama. Oleh karena itu puasa atau sholat ataupun apapun itu dikatakan kategori ibadah apabila sesuai dengan tuntunan atau tuntutan yang diwajibkan atau diharuskan oleh agama, baik syaratnya atau rukunnya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan terkait dengan gambaran-gambaran orang-orang yang batal puasa, orang yang berbuka ketika puasa beserta kewajibannya. Orang-orang yang batal ketika puasa, maka ada beberapa perbedaan tuntutan dari agama tergantung sebabnya dia membatalkan puasa karena apa. Maka di sini ada sekitar 5 gambaran orang yang batal berpuasa. Yang pertama, orang yang batal puasa atau yang batal puasanya itu ada yang dia wajib qada beserta kifarat. Dia wajib qada beserta bayar kifarat. Ini bagusnya kalau pengajian seperti ini diharapkan menyiapkan alat tulis. Biar jelas poin-poinnya nanti. Sebab kalau pengajian fikih ya seperti ini adanya. Jadi bukan beda lagi dengan pengajian umum seperti ceramah. Maka ada poin-poin yang harus diperhatikan. Satu poinnya. Baik, yang pertama, gambaran orang yang membatalkan puasa adalah dia sanksinya wajib qada beserta kifarat. Artinya dia bukan hanya wajib mengganti puasa yang rusak di bulan puasa, tapi dia juga ada kewajiban bayar kifarat atau bayar kifarat. Ini ada satu. Jadi orang yang batal puasa ya wajib qada beserta kifarat cuma satu, yaitu orang yang batal puasanya dengan sebab jima. Maka hati-hati nih, kalau mau nikah nih,
para anak muda, nikah jangan tanggal 1 Ramadan, bahaya. Ini bagi para bujangan, ntar aja biar bebas Syawal, nunggu sebulan lagi gak apa-apa. Jangan sampai terjadi dia batal puasanya di bulan puasa dengan sebab berhubungan badan atau jima. Jima. Kenapa? Sebab selain puasanya rusak, wajib qada, dia wajib bayar kifarat. Kifarat yang pertama, kalau mampu, maka dia harus memerdekakan seorang hamba sahaya. Seorang hamba sahaya. Kalau hamba sahaya lumayan harganya. Manusia tuh, kambing aja mahal, sapi aja mahal, apalagi manusia. Oke. Sekarang nggak ada hamba sahaya. Maka naik level kedua. Kalau memang nggak ada hamba sahaya, maka dia wajib kifaratnya apa? 2 bulan puasa, puasa 2 bulan berturut-turut. Maka dia wajib melaksanakan puasa 2 bulan terus-menerus. Kalau bicara terus-menerus artinya tidak boleh terputus. Nah, otomatis andai dia sudah puasa, contoh sudah dapat 40 hari, atau bahkan 50 hari, taruhlah katakan 2 bulan itu adalah 60 hari, bahkan dia sudah 59 hari dia puasa terus batal, maka istiqnaf lagi, kembali lagi hitungan dari awal. Sebab harus terus-menerus syaratnya, 2 bulan terus-menerus, dan itu harus dicoba. Jadi tidak bisa dikatakan tidak mampu lantas langsung pindah ke berikutnya, tidak bisa. Jadi 2 bulan terus-menerus. Kalau gak mampu, memang udah beberapa kali dicoba, memang gak mampu dia puasa 2 bulan terus-menerus, baru naik level berikutnya adalah memberi makan 60 fakir miskin. Nah, itu. Jadi sekali lagi, gambaran orang yang sanksi ketika orang yang batal puasa itu ada yang wajib qada beserta kifarat. Atau kifarat. Apa itu? Bagi siapa saja yang batal puasa di bulan Ramadan dikarenakan jima, maka dia bukan hanya mengganti hari tersebut dengan qada, tapi dia ada kewajiban kifarat. Di antaranya tadi sampaikan, yaitu dia harus berpuasa 2 bulan terus-menerus. Nah, ini bahaya. Maka meskipun kita dengan suami istri agak menghindarlah, menjauhlah. Kenapa? Minimal meskipun meskipun tidak sampai berhubungan badan atau kublah seperti mencium, berpelukan, melus, itu bisa kategori hukum haram apabila dilakukan tersebut itu mengakibatkan bangkitnya syahwat. Nggak boleh. Meskipun suami istri tapi sedang puasa. Sebab apa? Nanti bisa mendorong kepada hal tersebut dan berat hukumannya. Baik. Yang kedua, orang yang batal puasa ketika Ramadan itu sanksinya ada, dia itu wajib qada beserta bayar fidyah. Jadi ini mah yang kedua gambarannya, yang kedua sanksinya, ada orang batal puasa di bulan Ramadan, sanksinya adalah harus qada beserta fidyah. Ini ada 2 gambaran orang yang berbuka, ada 2. Yang pertama, orang al-iftar li khalfi ala ghairihi, kalau bahasa kitab itu. Yang pertama, orang berbuka karena takut madorot buat orang lain. Ntar dulu, gimana nih gambarannya? Dia berbuka tapi sebabnya takut madarat kepada orang lain. Seperti apa gambarannya? Contoh, seperti ibu menyusui. Ibu menyusui, ketika dia membatalkan puasanya dikarenakan takut sesuatu sama anaknya, maka nanti ketika
mengkodok bukan hanya kodok, tapi dia wajib bayar fidyah. Itu. Jadi ibu menyusui, tapi dia membatalkannya karena takut akan anaknya. Contoh begini. Ibu menyusui, periksa ke dokter. Dok, gimana ini kesehatan atau kandungan saya kalau saya berpuasa, di bawah puasa? Itu dokter nanya, ibu gimana? Kalau sama dok, kuat-kuat saja. Kalau saya mah fisiknya enjoy, gak merasa apa-apa. Cuman gimana nih dok, terkait perkembangan janin saya nih, bayi saya gimana nanti kalau saya puasa? Nah, kata dokter, ini bu, ini kalau menurut saya, kata dokter umpamanya, ibu jangan full puasa atau 3 hari puasa sehari tidak. Nah, sebab kalau ibu terus dipaksakan full puasa, ini akan berpengaruh kepada mungkin nanti anaknya bisa kurang cerdas atau lahirnya bisa dalam keadaan cacat seperti itu. Nah, maka si ibu hamil tersebut dirinya memang kuat, tapi ketika dia berpuasa dipaksakan akan ada sesuatu terhadap anaknya, maka dia membatalkan puasa. Berarti dia batalnya puasa dikarenakan ditakutkan terjadi sesuatu sama orang lain, yaitu anaknya. Maka nanti konsekuensinya ketika dia mengkodok, bukan hanya kodok tapi wajib bayar fidyah. Sedikit kok fidyah itu 1 mud. 1 mud itu adalah sekitar ukuran seseorang 1 hari makan kenyang. Ya sekitar 6 on lah. Jadi gak banyak. 1 mud itu gak sampai 1 kilo. Sekitar 6 on. Orang makan sehari, seseorang makan 6 on kenyang insya Allah. Gitu. Kalau kalkulasikan makan kurang dari 6 on. Itu. Maka itu yang pertama. Atau ibu menyusui. Atau ibu menyusui. Sama halnya. Seorang ibu lagi menyusui. Bagi fisiknya, jiwanya kuat untuk puasa. Kuat untuk puasa. Tapi kan saya sih kurang tahu katanya ketika berpuasa itu meskipun air ASI itu ada, tapi sifatnya hambar atau bisa dikatakan basi. Ada air susunya tapi tidak mengenyangkan bagi bayi. Kadang-kadang kok air susunya ada, kok bayinya nyusu tapi nangis terus, bahkan sakit perut. Itu dikarenakan ASInya basi umpamanya. Nah, kata dokter, ibu kalau dipaksakan ibu puasa, ini kasihan si dedeknya, dia kurang nutrisi. Maka ibu harus membatalkan puasa. Meskipun secara fisik ibu hamil tersebut, ibu menyusui tersebut kuat. Nah, sama itu juga berarti dia membatalkan puasa dikarenakan karena orang lain, yaitu anaknya. Itu maka nanti dia ketika mengkodok bukan hanya kodok tapi bayar fidyah. Fidyahnya likuli yaumin mudun. Setiap 1 hari 1 mud. 1 mud ya hitung kita mud nggak ngerti gak paham, langsung on saja sekitar 6 on. Baik, jadi itu yang pertama ya. Jadi yang pertama, yang orang batal puasa dia wajib kodok beserta fidyah adalah seseorang yang membatalkan puasa dikarenakan khawatir terhadap orang lain. Contohnya tadi, ibu hamil membatalkan puasanya dikarenakan takut terhadap janin yang dikandungnya. Ibu menyusui membatalkan puasanya dikarenakan takut terjadi sesuatu sama anak yang disusuinya. Berarti ketika sebab dia membatalkan demikian, dia nanti wajib qada beserta fidyah. Yang kedua, bagian yang kedua, gambaran masih dia sanksinya wajib qada beserta fidyah adalah orang yang batal puasa, orang yang batal ketika Ramadan, terus dia mengakhir-akhirkan qadanya sampai kena Ramadan berikutnya. Contoh, seseorang Ramadan kemarin dia punya utang, umpamanya batal puasa. Kemarin kena sakit 2 hari umpamanya. Sudah sampai Ramadan sekarang dia belum mengqadanya.
dan dia ada kesempatan untuk mengkodoknya, maka ketika dikodok setelah Ramadan sekarang, Ramadan yang lalu itu dikodoknya, maka dia bukan hanya wajib mengkodok, tapi dia harus bayar fidyah. Lagi, seseorang yang batal puasa atau punya kodok puasa terus sudah kesamper, bahasa Sunda mah kasamper lah, udah masuk ke Ramadan berikutnya belum dia kodok, padahal ada waktu, ada kesempatan buat mengkodoknya, maka ketika dikodok di tahun berikutnya, bukan hanya dia wajib kodok saja, tapi wajib bayar fidyah. Gambaran seperti tadi, si Jaid Ramadan kemarin dia sakit, masuk UGD 5 hari gak puasa. Sekarang sudah masuk Ramadan lagi, belum dia kodok, maka ketika dia mau mengkodok setelah Ramadan ini, maka yang 5 hari tersebut bukan hanya kodok, tapi dia harus bayar fidyah. Berapa jumlah fidyahnya? Sama. Ukuran fidyah itu likulli yaumin muddun. Setiap 1 hari 1 mud. Gimana kalau loncat kelewat 4 Ramadan? Maka 4 mud. Jadi mud itu tergantung berapa Ramadan yang dilangkah. 1 kali kelewat Ramadan 1 mud, 2 kali 2 mud, 3 kali 3 mud. Jadi andai saja begini, ada orang kadang-kadang kan insaf di masa tua. Insaf di masa tua. Gimana caranya? Kan di antara cara tobatnya beda. Kalau bentuknya fi'lul muharramat, bentuk tobatnya kepada Allah, langsung kita mohon sama Allah, hentikan perbuatan tersebut. Jadi kalau bentuknya perbuatan, contoh mabuk, zina, tobat sama Allah, hentikan, mohon ampun sama Allah, berjanji untuk berhenti dan bersedih dengan apa yang lakukan, itu cara tobatnya. Tapi kalau dosanya bentuknya tarkul wajibat, kan banyak bentuk dosa teh. Udah nanti mungkin kesempatan yang lain. Ini mah sebatas keperluan kita pembahasan ini. Kalau bentuknya tarakul wajibat, meninggalkan kewajiban, maka bentuk tobatnya bukan ya Allah ampuni saya gak sholat, bukan seperti itu. Tapi ada kewajiban apa? Mengkodoknya. Wajib mengkodoknya. Sholat pun sama, wajib dikodok. Sebab itu bentuknya tuntutan kewajiban. Maka cara tobatnya dalam bentuk meninggalkan kewajiban, maka dengan cara mengkodoknya. Jadi seseorang contoh kemarin lupa enggak salat duhur, enggak bisa cuma ya Allah ampuni saya enggak salat duhur. Selain mohon ampun sama Allah, maka dia ada kewajiban untuk mengkodoknya. Sebab cara untuk mohon ampun atau tobat dari tarkul wajibat, meninggalkan kewajiban, yaitu dengan mengkodoknya. Sekarang gimana? Umpamanya ada umur 40 tahun. 40 tahun dapat hidayah dari Allah. Dia mau tobat. Hitung saja. Hitungannya yakinnya apa? Oke, dari umur 15 tahun dia belum pernah puasa. Wah, mau apa? Mau insaf? Silahkan dikodok. Sekemampuan dikodok. Berarti kalau dihitungnya, sekarang hitung aja. 15 ke 40 berapa tahun? Berapa tahun kira-kira? Coba dihitung. Aduh, berapa tahun? 25 tahun. Betul gak? 25 tahun. Gampang cara ngitung matematika mah. 30 kurangi 15 tambah 10 berapa? 25. Itu rumus matematika saya itu mah. Baik. Berarti apa? 25 tahun. Maka ketika dia mau mengkodok puasa, maka dia setiap 1 hari kodok puasa, maka diikuti dengan 25 mud. Bayar apa? Fidyah. Kenapa? Sebab dia hitungannya mengkodok dari yang 25. Itu. Itu seperti itu. Jadi kalau yang mengkodok puasa yang yang ketika umur 15 tahun, maka dikodok dia di tahun yang ke-40, umur 40 tahun, maka setiap 1 hari dia harus bayar berapa? 25 mud. Itu fidyahnya. Itu jadi tergantung bilangan tahunnya, mudnya. Jadi baik, nggak terlalu panjang.
Yang kedua lagi, orang yang ketika batal puasa dia wajib qada beserta bayar fidyah adalah orang yang punya kewajiban qada, yang batal puasa wajib qada, terus dia tidak mengqada padahal dia ada kesempatan sampai masuk Ramadan berikutnya, maka dia wajib qada beserta fidyah. Itu. Jadi sekali lagi, bagian yang kedua yang wajib qada beserta fidyah itu, yang pertama orang yang batal puasa dikarenakan khawatir terhadap orang lain. Seperti tadi ibu menyusui, dia membatalkan puasanya dikarenakan takut terjadi atau khawatir sama anaknya. Atau ibu hamil, dia membatalkan puasa, alasan batal puasa bukan karena dirinya gak mampu, tapi ditakutkan, dia takut terjadi sesuatu sama janinnya, maka dia nanti wajib qada beserta fidyah. Yang kedua adalah orang yang batal puasa, punya qada puasa, harus mengqada puasa, belum diqada pada ada waktu, sempat dia untuk mengqadanya tapi tidak mengqadanya sampai Ramadan berikutnya, maka nanti ketika diqada bukan hanya qada tapi wajib fidyah, harus fidyah. Baik, dua. Tuh, jadi yang pertama tadi ada wajib qada beserta kifarat. Sekarang wajib qada beserta fidyah. Yang ketiga, orang batal puasa di bulan Ramadan wajib qada, tidak wajib fidyah. Ini secara umum. Orang batal wajib qada tapi tidak wajib fidyah. Seperti apa? Ya, kebanyakan ini mah contoh. Seperti orang dalam bepergian, dia sedang perjalanan mudik ke kampung halaman, di perjalanan jauh, umpamanya makan sekian ratusan kilometer atau minimal lah di atas 90 kilometer, maka dia batal puasanya, maka nanti wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Orang lagi puasa batal, kenapa dia? sakit, maka sama, nanti wajib qada saja, tidak fidyah. Atau ibu mungkin lagi puasa, keluar darah haid, maka sama kan, batal puasanya, maka sanksinya cuma wajib qada, tidak wajib fidyah. Bahkan yang tadi ibu hamil, dia batalnya, awas nih, ini beda hukum. Ibu hamil kalau dia membatalkan puasa karena memang lemah dirinya, gak mampu untuk berpuasa, maka nanti cuma wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Begitu juga orang atau ibu yang menyusui, ketika alasan batalnya karena kan dirinya gak mampu, memang dirinya lemah, gak mampu berpuasa, bukan karena anaknya, maka sama nanti dia hanya wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Jadi perlu diketahui ini, padahal sedikit perbedaannya, tapi hukumnya beda. Itu secara umum. Jadi secara umum yang lari ke sini wajib qada saja, tidak fidyah. Selanjutnya yang keempat, orang yang batal puasa di bulan Ramadan itu dia wajib fidyah, tidak wajib qada. Kebalikan ini mah. Justru yang wajib itu fidyahnya, qadanya gak wajib. Ada berapa ini? Ada dua. Jadi orang yang batal puasa di bulan Ramadan dia wajib fidyah, tidak wajib qada, ada dua. Yang pertama, syekhun kabir. Yang pertama, orang tua yang sudah pikun. Awas, nih, bagi ibu-ibu, bapak-bapak atau pemirsa yang punya mungkin orang tua sudah pikun. Namanya orang pikun kan kadang-kadang pulang ke rumah siapa aja nyampenya, gitu. Iya, orang pikun masa ngelihat pintu muka aja, terbuka langsung masuk. Itu orang pikun, namanya udah pikun. Nah, jadi gitu. Kalau andai saja kita punya orang tua kakek udah pikun, maka nggak bisa orang yang pikun dipaksa puasa, gimana? Nah, gitu. Anak-anak mungkin, bahkan anak-anak mah mungkin bisa saja kita paksa, tapi yang pikun, udah
hari udah pikun, nggak bisa. Itu juga bisa diobati lagi pikun, maka wajib dia bayar fidyah, tidak qada. Gimana fidyahnya? Silahkan. Likulli yaumin mudun, sama. Untuk satu hari satu mud, gak banyak kok. Andai ada pilihan, 2 pilihan memang kita mau. Andai saja pilihannya bebas gitu. Jadi umpama pilihan dari agama itu boleh puasa atau bayar 1 mud, ya pasti akan berapa? Bayar 1 mud, orang cuma 6 on. Gitu. Tapi enggak seperti itu kan. Ini dipergunakan untuk yang khusus, yaitu yang pertama, orang yang sudah pikun, orang tua yang sudah pikun, maka dia tidak wajib qada, hanya wajib bayar fidyah setiap hari 1 mud. Itu. Baik. Yang kedua, orang yang hanya wajib fidyah, tidak wajib qada adalah al-maridu alladzi la yurja bara'uhu. Orang yang sakit, orang dalam keadaan sakit yang sakitnya kronis. Secara perhitungan medis ini tidak ada harapan untuk sembuh. Contoh, orang yang mahnya kronis. Kata dokter, wah ini mah sudah kronis, parah ini mah. Gak bisa nih, secara perhitungan medis gak sembuh-sembuh. Maka gak ada harapan sembuh seperti itu. Bagi orang yang sakit demikian, maka dia cukup mengeluarkan setiap hari 1 mud saja, tidak wajib qada. Tidak wajib qada. Atau bentuknya penyakitnya apa saja, gak mesti harus mah saja. Penyakit liver atau darah tinggi atau apa saja yang berkaitan dengan imunitas tubuh sehingga tubuh tersebut tidak mampu untuk dipaksa untuk berpuasa, gak mampu. Penyakitnya udah kata secara hukum dunia, hukum kedokteran, ini gak ada harapan sembuh, maka gak usah dipaksakan puasa dan tidak usah diqada, cukup setiap hari mengeluarkan 1 mud saja. Gitu. Jelas ya? Jadi sekali lagi, yang keempat ini adalah gambaran orang yang kewajiban seseorang ketika batal puasa itu adalah cuma wajib fidyah, tidak wajib qada. Isinya ada 2. Yang pertama, orang tua yang sudah pikun. Yang kedua, orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia kewajibannya hanya bayar fidyah tiap hari, tidak wajib qada. Terakhir, yang kelima. Yang kelima itu la wala kalau bahasa kitab itu. Artinya dia itu tidak orang yang batal, tidak puasa di bulan Ramadan ini, dia tidak kena sanksi apa-apa. Tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Enak dong, enak. Silakan daftar, cuma 1 kok pesertanya. Apa itu? Orang gila. Orang gila tapi syarat. Orang gila yang tidak disengaja gilanya. Jadi kalau mau free hidup itu gak usah sholat, gak usah puasa, gak ada tuntutan, udah gila aja. Gitu. Gila aja. Gitu. Jadi orang gila dia itu tidak wajib qada. Tidak wajib fidyah. Kenapa? Sebab hilang syarat hubungan antara hukum agama dengan dia. Apa itu? Akalnya gak ada. Maka dijaga akal itu. Ketika hilang akalnya, hilang tuntutan syara. Maka kalau sudah hilang tuntutan akalnya, hilang tuntutan syara. Jadi kalau mau bebas jadi orang gila, bebas puasa gak masalah. Yakin dah, ketika orang gila gak puasa, mesti gak akan dipermasalahkan. Itu. Jadi kalau ada yang gak puasa, terus gak dipermasalahkan, berarti dia apa? Ya gila mungkin. Karena yang gak akan dipermasalahkan ketika gak puasa, orang gila. Dia muslim, secara muslim, tapi dia gila. Dia gila. Gak apa-apa gak berpuasa, gak dimasalahkan. Jadi kalau sekarang terjadi banyak orang yang gak puasa, terus gak dipermasalahkan, ya mungkin dianggap orang, wallahu alam, itu dianggap orang gila. Maka naudzubillah. Makanya sangat prihatin lah dengan keadaan sekarang. Oleh Allah berikan ujian, ya begitulah. Ujian, berbagai macam ujian Allah berikan, beraneka ragam ujian Allah berikan. Tapi
pada kenyataannya mungkin banyak orang yang tersentuh itu pas kejadian saja. Nah, selanjutnya lupa lagi. Allah udah semakin diangkat sekarang, tidak ada wabah, alhamdulillah, tidak menggejolak seperti di awal-awal. Tapi sayang manusia kok lupa lagi sama Allah. Gitu. Sangat disayangkan ketika kita mohon maaf, mungkin saya memang hidup di lingkungan pondok. Nah, tapi ketika keluar dari lingkungan, masuk ke jalan raya, masuk atau ke pasar kemana, suasana Ramadan itu sangat-sangat tidak terasa. Sangat disayangkan. Bahkan tidak sedikit kita keluar jam 7 pagi, bahkan setengah 7 pun tukang ketoprak sudah mangkal, tukang soto sudah siap, dan seterusnya. Nah, itulah ya, kita mungkin husnudon saja karena negara kita bukan semua umat Islam gitu, bukan umat Islam. Mungkin bagi mereka yang memang tidak sama agamanya dengan kita, gak berpuasa, itu saja husnudon. Kalau umat Islam, orang muslim, orang mukmin yang mempunyai keyakinan yang kuat, hidayah dari Allah dalam hatinya kuat, taufik dan hidayahnya, insya Allah. Maka mudah-mudahan kita diperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan sempurna. Harapannya masuk ke dalam kategori janji Allah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ikhlas karena Allah, karena keimanan, karena tuntutan Allah, karena perintahan Allah, maka pasti dia akan diampuni segenap dosanya. Makanya akhir Ramadan dikatakan Idul Fitri, diekspresikan, digambarkan dengan sesuatu yang baru, pakaian baru, peci baru, sesuatu baru. Padahal itu hanyalah sebuah simbol. Hakikatnya adalah diri kita baru lagi setelah diterpa di bulan Ramadan. Makanya mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tadi, kesimpulannya adalah orang-orang yang batal di bulan Ramadan itu ada 5 gambaran sanksinya. Yang pertama, orang batal di bulan puasa ada sanksinya wajib qada beserta kifarat, yaitu apabila seseorang tersebut batalnya dikarenakan faktor batalnya atau batalnya dengan sebab apa? Jima. Bahaya itu, maka sangat dijauhkan. Sebab bahaya tadi sangat dijauhi, sanksinya sangat berat. Minimal kita 2 bulan berturut-turut berpuasa. Yang kedua, ada yang wajib qada beserta fidyah. Maka ada 2 gambaran orang yang berbuka wajib qada beserta fidyah. Yang pertama, orang yang berbuka dikarenakan khawatir terhadap orang lain. Seperti tadi, contohnya ibu menyusui, membatalkan puasanya dikarenakan takut terjadi sesuatu sama anak yang susuinya. Atau ibu hamil, membatalkan puasanya dikarenakan takut terjadi sesuatu sama janinnya. Yang kedua adalah orang yang dia batal puasa, belum sempat qada, padahal ada waktu atau ada kesempatan untuk mengqada sampai masuk Ramadan berikutnya. Maka ketika mengqadanya dia bukan hanya qada tapi wajib fidyah juga. Yang ketiga, gambaran orang yang batal puasa itu ada yang wajib qada saja. Ini secara umum. Istri perempuan yang haid, maka nanti hanya wajib qada saja. Atau selagi Ramadan batal puasa karena sakit, sama, hanya wajib qada saja, dan seterusnya. Terus yang ketiga ada wajib fidyah, wajib fidyah tidak wajib qada. Ini mah wajib fidyah tapi tidak wajib qada. Ada 2. Yang pertama, orang tua yang sudah pikun, maka dia hanya wajib fidyah tidak wajib qada. Dan yang yang kedua adalah orang yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh secara hukum medis, tidak harapan untuk sembuh, maka dia hanya wajib fidyah tidak wajib qada. Dan yang terakhir, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Ini spesial hanya untuk orang gila. Makanya mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, yang kita pelajari kali ini, jadikan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.